eh, harus memperhatikan dan melihat tiga hal, yaitu yang pertama adalah S itu environmental, itu adalah lingkungan. Bagaimana perusahaan atau organisasi itu memperlakukan lingkungannya dalam usahanya. Misalnya karena sumber daya yang kita gunakan ini ada tanaman-tanaman, bagaimana kita memperlakukan tanaman yang menjadi prioritas. Tanaman seperti kita ketahui semua dapat menjadi suatu penolong bagi kita kalau misalnya ada angin besar, ada hujan lebat, itu tanaman itu bisa kita pakai untuk menangkal angin yang datang sehingga tidak menimbulkan bahaya, guys. Semuanya sudah tahu kalau itu, guys. Terus seperti kalau hujan deras, kalau misalnya itu tumbuh-tumbuhan itu berakar kuat, banjir dapat kita hindari. Jelas salah satu ESG itu. Jadi misalnya ada pohon besar lalu kita tebang, itu bahayanya itu tidak akan pada kita, tapi mungkin pada anak-anak kita, pada orang-orang. Kemudian yang kedua adalah sosial. Sosial ini adalah menilai bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Yang diinginkan oleh perusahaan mungkin hubungan dengan masyarakat kita itu bagus, tapi juga kita harus mengingat bahwa kita juga dituntut untuk bisa memajukan perusahaan, untuk bisa memperoleh laba perusahaan, perusahaan bisnis, ya, bukan perusahaan sosial. Itu maksud sosial di sini. Kemudian yang terakhir itu adalah tata kelola perusahaan. Di sini yang sering kali itu menjadi kita itu sering lupa SOP kita bekerja itu bagaimana. SOP kita sebagai pemelihara tanaman, SOP kita sebagai keamanan, SOP kita sebagai admin, itu yang sering kali kita lupa dan harus berulang-ulang kita ingatkan. Dan misalnya untuk keamanan, itu SOP keamanannya apa? Kalau menurut SOP keamanannya, kalau nasabah itu biasanya kan mengamankan, ya. Masyarakat harus baik karena keamanan, tapi bukan berarti hubungan yang baik ini bisa mengakibatkan masyarakat itu bisa seenaknya terus bukan. Tapi alangkah baiknya kalau satpam dalam hubungannya dengan masyarakat kemudian menjadi enggan, ya, menjadi masyarakat itu menjadi gimana ya, enggan. Terus kalau misalnya mau merusak perusahaan itu, aku kenali kok saake kok koncoku cek ketok itu malah balik kayak itu diri, kan seperti itu yang diharapkan perusahaan, seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa bukan berani merusak karena pertemanan, tapi enggan merusak dan enggan merusak dan mungkin mengambil aset dari perusahaan dari kita yang bekerja. Itu salah satu SOP dari kami. Kemudian SOP dari wisata agro itu ada sendiri. Seperti SOP wisata agro itu adalah pelayanan kepada pengunjung, ya, Pak Udi, ya, dan yang di wisata agro biasanya sudah ada ini Pak Udi sama Mbak Tika yang di wisata agro. Oke, itu sama Mbak Kiki, ya. Nah, ini hanya supaya ketahuan saja, ya, dari beberapa wisata agro di regional 3, Jolong itu untuk pelayanannya hanya dapat bintang 2, lainnya dapat bintang 5 dan bintang 4.
hubungannya dengan karyawan. Masuk yang apa wisata agro lainnya dapat bintang 5 loh, kita kok hanya bintang 2. Mohon ini untuk menjadi evaluasi agro ya. Jadi setiap kita bekerja itu jangan memikirkan bagian dan memikirkan diri kita sendiri, tapi mari kita untuk memikirkan perusahaan kita, kemajuan perusahaan kita. Makanya setiap subis upacara sekarang kita mengadakan outbound itu untuk menjaga kekompakan sebetulnya, agar kita semua bisa maju bersama, bukan dengan apa, bukan maju sendiri-sendiri dengan egoisme, bukan itu, tapi mari kita bersama-sama untuk maju untuk semuanya betul. Dan untuk pemeliharaan keamanan